can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Shalom teman-teman, mari kita bersuka cita sore hari ini. Mari kita puji nama Tuhan kita, haleluya. Come on. Kami mau bersuka cita untuk kasih-Mu Tuhan, haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan kita, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Engkau yang terdahsyat dalam hidup kami Tuhan. Izinkan setiap kami Bapa saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyertakan hati kami Tuhan. Kami mau memanggil nama-Mu Yesus. Kami mau mengundang Engkau Tuhan untuk masuk dalam hati kami Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan. Walaupun kami masih secara online Tuhan, tapi biarlah kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita katakan dengan hati kita, seperti palung. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari kita angkat tangan kita. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan
hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Izinkan setiap kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suara. Biarlah malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau panggil nama Yesus. Yang mau turun ke bumi untuk kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mau sembah-Mu Yesus. Kami mau angkat suara kami Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari angkat suara sembah Yesus. Kiranya lama ya rasyid. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikaya lama ya rasul. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kiranya lama ya rasyid. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Dimulai saya akan membacakan dari ayat yang ke-18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Coba ya, kita tempatkan diri kita sebagai Yusuf. Kita bertunangan dengan seorang wanita, dan kemudian sebelum menikah kita dengar kabar bahwa wanita itu sudah hamil duluan. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ayo, senang? Bingung? Atau marah? Bagi teman-teman wanita, coba diputar balik. Kalau misalnya Anda sudah bertunangan dengan seorang pria, kemudian Anda mendengar berita bahwa ternyata dia punya wanita lain gitu, atau dia ternyata sudah punya anak gitu ya, dari wanita lain, jelas bukan dari Anda. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Ya mungkin ilustrasi saya kalau seandainya dari sisi wanita gitu diputar balik itu mungkin kurang tepat ya menggambarkan ini. Namun Anda mendapatkan maksud saya ya. Coba kita tempatkan diri kita di dalam posisi Yusuf gitu ya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Yusuf ini menunjukkan sebuah kualitas pria yang baik ya. Karena dikatakan di dalam ayat 19, seorang yang tulus hatinya tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi meskipun dia ini beberapa kali, saya hari ini berdiri di depan Anda, itu adalah sebuah kesaksian akan intervensi-intervensi Tuhan di dalam hidup saya. Tidak mudah. Tidak mudah, saya jujur mengatakan tidak mudah. Dan ini adalah hal yang menarik, bagaimana reaksi kita menghadapi intervensi-intervensi Tuhan. Kita baca di dalam ayat ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus, persis seperti apa yang malaikat Tuhan beritahukan kepada dia di dalam ayat yang ke-21. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba sekarang sekali kita renungkan ya. Bila pengalaman yang dialami Yusuf ini terjadi pada diri kita, sudah bingung, mungkin juga emosi, lalu buat rencana. Rencananya pun sudah yang terbaik, tidak mau menyakiti orang, diatur baik-baik, ya, mempedulikan orang yang kita pikir mengkhianati kita gitu ya. Ternyata Tuhan step in dan melakukan intervensi. Berapa banyak sih dari kita kalau mengalami kejadian seperti ini akan berhenti dulu ya. Coba tak pikir-pikir dulu ya. Apa iya? Gitu ya. Kita mulai tawar-menawar gitu ya. Atau malah kita ragu. Apa iya bener? Apa iya ini dari Tuhan? Gak mungkin lah gitu ya. Saya sedang bermimpi gitu ya. Teman-teman, jika pimpinan Tuhan itu datang pada kita, satu, kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Yusuf ini ada satu bagian daripada atribut yang dikenakan buat dia di dalam kitab Injil itu adalah dikaiosune. Dikaiosune itu oleh para peneliti Alkitab mencoba memahami penggunaan atau makna kata ini di abad ke-1 Masehi
itu sampai pada sebuah pemahaman bahwa orang-orang Yahudi menyebut orang-orang yang hidupnya taat di dalam beragama. Jadi hidupnya itu betul-betul kusuk gitu ya. Dia belajar kitab suci dan kemudian mempraktekannya, mencoba untuk mendisiplinkan hidupnya di dalam ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Itu disebut sebagai dikaiosune, seorang yang benar, ya, sesuai dengan hukum Taurat Musa. Dari sini Anda juga menjadi manusia seperti itu bila keadaannya Anda berada di sana. Saya secara jujur mengakui bahwa ini tidak mudah bagi saya secara pribadi. Dalam hidup saya menemukan manusia-manusia yang sudah melukai hidup saya. Dan reaksi saya tentu saja adalah reaksi yang membalas rasa sakit itu dengan menyakiti gitu ya. Nah, belajar dari sini ya, saya mengakui bahwa Yusuf adalah pribadi yang khusus, pribadi yang luhur. Nah, teman-teman, ketika kita merenungkan ini ya, Yusuf sedang merencanakan dan tiba-tiba Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang menjumpai Yusuf. Sebuah intervensi dari ilahi terhadap rencana yang kita buat. Hal ini kita semua umat Tuhan ya harus siap-siap untuk menghadapi. Tuhan itu tidak akan keberatan untuk melakukan intervensi di dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, oh ini sudah yang paling baik ya, ini sudah saya pikirkan, renungkan dengan baik-baik, ini adalah jalan yang terbaik. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan akan berkata, no. Dia melihat apa yang kita tidak lihat ke depannya. Atau bahkan Tuhan berkata, no, ini adalah aku tahu yang lebih baik. Atau Tuhan berkata bahwa itu tidak sesuai dengan rencanaku di dalam hidupmu. Teman-teman, salah satu dari pemahaman dosa itu adalah hamartia. Hamartia itu seringkali dipergunakan oleh orang-orang Yunani di masa lampau, di masa purba. Itu bila anak panah itu diarahkan ke satu titik gitu, dan ternyata dia tidak sampai ke titik itu yang dikehendaki orang yang melepaskan anak panah itu, maka mereka akan berkata hamartia. Anak panah itu ternyata tidak mencapai sebuah sasaran yang dikehendaki oleh yang melepaskan anak panah tersebut. Dalam pemahaman ini bagaimana Tuhan memberitahukan bahwa ketika Dia menciptakan kita, Dia punya rencana yang spesifik tentang kehidupan kita, dan justru kebahagiaan kita, kepenuhan kita, kesuksesan kita dalam kehidupan kita itu terletak persis di dalam kenapa Tuhan menciptakan kita, untuk tujuan apa Tuhan menciptakan kita. Dan khusus untuk anak-anak Tuhan dikatakan bahwa di dalam segala hal Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan siap untuk melakukan intervensi di dalam hidup kita. Itulah yang kita baca di sini. Yusuf akan mengambil sebuah keputusan yang menurut manusia pada zaman itu sudah bagus. Sampai kita pun masih menganggap itu bagus. Ya, secara kultural itu sudah luar biasa sekali. Tetapi Tuhan melihat yang lebih baik. Dan Tuhan melakukan intervensi di dalam kehidupan Yusuf. Saya pribadi pernah pada suatu masa ketika saya masih pemuda, saya sadar bahwa saya ini ngaco orangnya. Saya ngambil keputusan sesuka sendiri dan mempraktekannya, mencoba untuk mendisiplinkan hidupnya di dalam ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Itu disebut sebagai dikaiosune, seorang yang benar, ya, sesuai dengan hukum Taurat Musa. Dari sini kita tahu bahwa Yusuf paham tentang firman Tuhan, tentang malaikat Tuhan, itu dari apa yang dia pelajari sebelumnya. Dia hidupnya memang untuk ini. Oleh karena itu ketika firman Tuhan datang, dia langsung bisa tahu ini dari Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, ini sebuah pelajaran buat kita. Ya. Kalau ada wahyu yang datang kepada kita, kita bisa tahu ini wahyu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan ya, atau malah itu sebenarnya adalah mimpi-mimpi, ambisi, obsesi kita sendiri ya. Itu bisa dilihat pertama-tama dari apakah kita mengenal firman Tuhan. Ya. Semakin kita dekat erat dengan firman Tuhan, kita
sering membacanya, kita sering merenungkannya, kita sering mempraktekannya dalam hidup kita, kita semakin peka terhadap hadirat Roh Kudus, terhadap pimpinan Tuhan. Ya. Kedua, jika sesuatu itu datang dari Tuhan, maka niscaya ada suatu keyakinan yang ada di dalam diri Anda yang tidak bisa dijelaskan bahkan oleh nalar Anda. Ada damai sejahtera yang tiba-tiba keluar dari dalam diri Anda gitu ya. Dan Anda tahu ini datangnya dari Tuhan. Saya pernah mengalami hal itu. Bahkan pada saat saya mempercayai hal itu, saya sendiri tidak mengerti kenapa kok saya sangat yakin ini adalah firman Tuhan. Itu ada sesuatu di dalam diri saya itu yang menuntun ini betul dari Tuhan. Dan saya masih ingat sekali pada saat itu kritik, bantahan, ada yang memberikan alternatif dan segala macam itu. Tapi dalam diri saya, semua itu saya masuk, saya terima, saya pertimbangkan. Tapi dalam diri saya, itu saya ada suatu keyakinan. No, ini jalannya. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya dan Yeremia, di mana ada dikatakan bahwa engkau akan mendengar, inilah jalannya. Nah, ada suatu keyakinan seperti demikian. Keyakinan itu disertai bukan dengan keraguan, kebimbangan, tetapi suatu damai sejahtera. Nah, teman-teman, kedua saksi ini bisa menjadi pimpinan buat kita bahwa itu memang betul adalah pimpinan dari Tuhan. Hal yang ketiga yang menjadi peneguh konfirmasi itu adalah biasanya apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang kita tahu itu adalah manusia-manusia yang memang sungguh-sungguh hidupnya mencari Tuhan. Tidak selalu orang-orang yang dalam tanda kutip awam atau jemaat itu yang tidak mengenal Tuhan. No. Ada banyak orang-orang yang kita tahu bahwa mereka tidak memegang jabatan tertentu di dalam gereja, ya. Itu yang mereka ternyata sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, orang bunuh anak-anak di Bethlehem, yaitu di pasal 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa Herodes secara spesifik mentarget itu adalah anak-anak yang usia maksimal 2 tahun untuk menjadi korban pembunuhan dia. Karena dia berusaha untuk membunuh raja Yahudi itu, raja yang baru lahir itu. Herodes bertanya kepada orang-orang Majus, kapan kau melihat bintang itu? Dan dia membuat perhitungan. Dan orang-orang Majus itu memberitahukan kepada dia perhitungan. Maka dia tahu, dia spesifik mentarget anak-anak yang usianya maksimal 2 tahun ke bawah untuk dibunuh di Bethlehem. Nah, orang-orang Majus itu dikatakan dipimpin oleh bintang Tuhan. Dan mereka sampai dan berjumpa dengan bayi Yesus Kristus atau balita Yesus Kristus pada saat itu. Dikatakan di pasal 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara-saudara sekalian, coba Anda renungkan bila suatu hari tiba-tiba ada orang dari luar negeri datang di depan rumah Anda dan kemudian mereka menceritakan bahwa anak Anda itu adalah seorang raja karena mereka sudah melihat bintangnya di langit gitu ya. Dan kemudian orang-orang itu memberikan kepada Anda hadiah ya, emas, mur dan kemenyan gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira Anda happy nggak? Mungkin Anda dipenuhi oleh bukan hanya happiness tapi suatu kebanggaan yang luar biasa itu ya. Oh, waduh, ini hebat ini masa depan saya nih, wah keren nih, ini anak saya nih, anak bakal jadi raja nih ya, waduh, seneng gitu ya. Tapi tiba-tiba malam itu juga malaikat Tuhan datang lagi dan berkata, ayo kamu pergi, bawa anak itu ke Mesir karena dia akan dibunuh. Perhatikan reaksi dari Yusuf. Maka Yusuf pun bangunlah,
diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Apa ya gampang boyongan pindah ke negara lain? Coba Anda renungkan. Apa ya gampang meninggalkan rumah milik Anda, rumah yang Anda tinggali, meninggalkan harta Anda yang Anda kerja setengah mati selama bertahun-tahun. Sebuah pelajaran sekali lagi, ya, bahwa Yusuf ini bukan hanya taat, dia tidak menunda-nunda. Milik Anda, rumah yang Anda tinggali, meninggalkan harta Anda yang Anda kerja setengah mati selama bertahun-tahun. Sebuah pelajaran sekali lagi, ya, bahwa Yusuf ini bukan hanya taat, dia tidak menunda-nunda. Dia adalah orang yang menerima firman Tuhan dan dia segera melaksanakannya. Dan bayangkan kalau seandainya dia terlambat. Pada zaman itu, Anda tidak bisa naik pesawat. Tidak ada pesawat. Anda harus jalan kaki atau Anda dengan hewan, ya, unta, kuda atau keledai. Pada masa itu para peneliti sejarah menyatakan bahwa kuda itu ada jarang dipakai. Kuda itu hanya dipakai oleh mereka yang berada di bidang kemiliteran. Bahkan dikatakan bahwa para imam, para rabi Yahudi itu mereka lebih senang menggunakan keledai. Ya. Nah, jadi seperti kita lihat di gambar-gambar Natal itu biasanya Maria akan ditunjukkan dia duduk di atas keledai, bukan seekor kuda. Karena memang itu secara historis itu demikian kebiasaan di sana, ya. Unta jarang dan itu hanya dimiliki oleh mereka yang kaya. Nah, teman-teman, tidak mudah untuk meninggalkan buruan atau meninggalkan pasukan yang sedang memburu Anda dengan cara demikian. Perjalanan dari Bethlehem ke Mesir, silakan Anda bisa lihat peta, itu tidak mudah. Ada yang berkata bahwa perjalanan itu membutuhkan waktu minimal 11 hari. 11 hari. Jadi kalau Herodes memutuskan untuk memburu Anda, pasukan yang memburu Anda kemungkinan besar akan menggunakan atau naik kuda, dan kuda itu larinya cepat sekali. So, kalau seandainya Yusuf itu menunda, kalau dia pikir-pikir, ini gimana ya, Cik? Coba rumah saya cari dulu pembayarnya, ada bayar nggak untuk beli rumah saya? Kalau nggak, nanti gimana nih, gitu ya? Atau barang saya ini saya bagikan ke sana, atau ini saya jual ke sana. Coba dia berhenti berpikir begitu, apa yang akan terjadi? Kita akan mengenal Natal dengan cara yang sangat berbeda sekali. Kita akan mengenal Natal dengan cara yang sangat berbeda sekali. Saudara-saudara sekalian, keputusan Yusuf ini adalah keputusan yang sangat tepat di saat yang tepat. Dia sendiri mungkin tidak tahu. Tetapi yang di pelajaran ketiga buat kita, Yusuf itu juga menggunakan pertimbangannya. Yusuf itu menerima perintah Tuhan. Dia taat, dia segera bertindak. Tapi tidak hanya itu saja. Dia memikirkan cara yang terbaik bagaimana supaya perintah Tuhan itu bisa dia laksanakan. Dikatakan bahwa sampai dia mendapatkan petunjuk baru, dia punya pertimbangan, wah ini bahaya kalau saya kembali. Bethlehem itu dekat sekali dengan Yerusalem. Ya. Kalau sekarang Anda naik kendaraan itu nggak sampai setengah jam sebenarnya, Anda sampai. Jadi Bethlehem dan Yerusalem itu sangat dekat. Jadi kalau seandainya Yusuf akan kembali ke Bethlehem, itu sangat berbahaya, itu memang betul. Nah, jadi pertimbangan dia pergi ke Galilea itu adalah pertimbangan yang bijaksana. Jadi teman-teman, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita juga. Bahwa tindakan-tindakan Yusuf ini
adalah tindakan-tindakan yang sangat menentukan sekali. Seluruh narasi Injil itu bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Peran Yusuf ini. Dari sejak awal saya mengajak kita semua untuk merenungkan, menempatkan diri kita sebagai Yusuf. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebuah figur yang begitu penting sekali bagi penggenapan rencana Tuhan yang Tuhan sudah nubuatkan jauh-jauh hari. Ratusan tahun, bahkan orang bisa menarik ribuan tahun, bahkan sampai dari masa Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berkata kepada ular, kepalamu akan dihancurkan oleh keturunan Hawa itu, tapi engkau akan melukai tumitnya. Nah, teman-teman, itu sudah dipandang sebagai prototipe evangelium. Jadi itu sudah sebuah nubuatan akan nasib daripada setan itu, bahwa dia akan dihancurkan melalui keturunan daging manusia yang lahir dari keturunan perempuan, itu ya. Tapi dia akan melukai utusan Tuhan tersebut, dan itu semuanya digenapi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita renungkan betapa Yusuf ini adalah menjadi sebuah teladan buat kita. Kita harus pikir baik-baik. Apakah kita juga akan bersikap seperti Yusuf ini ketika kita menghadapi tantangan kehidupan kita? Teman-teman, itu sudah dipandang sebagai prototipe evangelium. Jadi itu sudah sebuah nubuatan akan nasib daripada setan itu, bahwa dia akan dihancurkan melalui keturunan daging manusia yang lahir dari keturunan perempuan, itu ya. Tapi dia akan melukai utusan Tuhan tersebut, dan itu semuanya digenapi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita renungkan betapa Yusuf ini adalah menjadi sebuah teladan buat kita. Kita harus pikir baik-baik. Apakah kita juga akan bersikap seperti Yusuf ini ketika kita menghadapi tantangan kehidupan kita, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita menerima perintah Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita menjadi orang seperti itu? Apakah kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan? Apakah kita tidak akan ragu-ragu sehingga kita menunda-nunda pekerjaan yang harusnya kita lakukan? Apakah kita akan memberikan yang terbaik, pertimbangan yang terbaik, menggumuli apa yang menjadi panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita? Ya. Apa yang Yusuf lakukan itu boleh dikatakan meletakkan sebuah fondasi bagi pelayanan Yesus Kristus di masa yang lalu. Kita harus ingat bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang kedua kalinya. Dan pada saat itulah akhirnya akan terjadi. Apakah kita bersedia pada masa kita ini, kita akan bekerja untuk meletakkan sebuah fondasi bagi kedatangan Tuhan kedua kalinya? Coba perhatikan tanda-tanda zaman. Apa yang terjadi dengan COVID ini? Apa yang terjadi dengan begitu banyak konflik-konflik yang sekarang sedang terjadi ini? Di mana-mana kalau kita membaca berita, kita akan menemukan konflik. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa perhatikan tanda-tanda zaman ini. Maka kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari teman-teman, di dalam perayaan Natal ini sekali lagi kita kembali. Kita mengingat bahwa narasi Natal belum selesai. Mari kita ambil bagian di dalam narasi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena firman-Mu. Tuhan, kami sungguh disentuh oleh kualitas-kualitas yang begitu luhur dari Yusuf. Kami rindu ya Tuhan. Izinkan kami untuk memiliki kualitas seperti demikian. Izinkan kami untuk menjadi orang yang mentaati firman-Mu. Bukan menantang, bukan menawar, bukan menyandarkan pada pengertian kami sendiri. Tetapi ketika kami menerima firman-Mu, kami mau taat melakukannya. Dua ya Tuhan, kami tidak memboroskan waktu. Kami fokus sehingga kami melakukannya tanpa menunda-nunda lagi. Dan ya Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat kepada kami.
ketika kami menggumuli tugas pelayanan kami boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.